Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafiqul Anam dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penerapan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana teknologi informasi ini bisa berguna untuk pembaca dan untuk kami sebagai mahasiswa. Kemudian lebih jelasnya saya ingin membacakan definisi teknologi informasi. Apa itu definisi teknologi informasi dan apa itu teknologi informasi? Definisi teknologi informasi meliputi sistem untuk mengelola informasi. Kemudian komponen utama hardware, software, jaringan, data. Apa teknologi informasi? Teknologi informasi adalah penggunaan teknologi komputer, perangkat lunak, dan jaringan untuk mengolah dan menyebarkan informasi. Itu adalah definisi teknologi informasi. Kemudian komponen utamanya yaitu meliputi hardware. Apa itu hardware? Yaitu sebuah perangkat keras. Kita kasih contoh dengan handphone, komputer, kemudian server. Itu perangkat kerasnya. Untuk software, ini adalah perangkat lunak, yang mana sebuah perangkat yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu pada komputer atau perangkat lainnya. Itu yang ada pada iPhone, itu perangkat lunak. Kemudian jaringan, ya pasti tahulah. Kemudian data. Teknologi informasi dalam dunia pendidikan meliputi e-learning. Apa itu e-learning? E-learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan teknologi digital seperti Google Classroom dan ruang guru. Google Classroom di sini yaitu sebuah aplikasi yang mana aplikasi meliputi pembelajaran, penyetoran tugas dari, kita kasih contoh, di dosen lah. Dalam dunia mahasiswa kita menggunakan Google Classroom, sebagian dosen menggunakan Classroom. Jadi kita menerima informasi dari Google Classroom dari dosen, tapi dosen mengirimnya dalam file PDF dan diupload dalam Google Classroom. Jadi kita mentor tugasnya dalam Google Classroom. Jadi tidak usah bertatap muka pada dosen. Itu dalam teknologi informasi dalam pendidikan. Yang kedua yaitu perpustakaan digital atau VR Lab. Perpustakaan digital. Apa itu perpustakaan digital? Yaitu koleksi dari berbagai sumber informasi seperti buku, artikel, jurnal, dan dokumen lainnya. Jadi ingin mencari referensi tentang sebuah tugas atau apalah, itu ada pada perpustakaan digital, seperti jurnal, dokumen, artikel, itu lengkap lah. Kemudian VR Lab. Apa itu VR Lab? Sebuah aplikasi seperti pendidikan, pelatihan, dan penelitian. Jadi aplikasi ini di dalamnya ada pendidikan, pelatihan, entah itu pelatihan apa saja dan pendidikan apa saja. Kemudian ada penelitian, jadi mau observasi itu ada.
Kemudian teknologi informasi dalam kesehatan. Ada dua, yaitu telemedis, dua wireless devices. Telemedis adalah layanan kesehatan yang menggunakan teknologi telekomunikasi untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh, semisal dengan menggunakan video konferensi. Bisa juga dengan telepon atau menggunakan aplikasi kesehatan. Jadi tidak usah repot-repot ya, tidak usah repot, tidak usah anggaplah menjadi jalan yang lebih ribet. Kita menggunakan telemedis yang mana mencakup kesehatan ini mencakup telepon. Jadi kita telepon dokter lah, ingin menanyakan sesuatu atau ada kendala. Kemudian kita bisa menggunakan video konferensi. Ada juga lebih simpelnya, lebih efektifnya kita menggunakan aplikasi kesehatan, memantau atau menirulah untuk lebih baik, atau ini lebih baik untuk kesehatan, apa itu bisa juga. Wireless devices. Untuk wireless devices ini, devices adalah perangkat yang dapat dipakai atau digunakan pada tubuh manusia, seperti jam tangan pintar, gelang pintar, atau kacamata pintar. Bukan itu juga, wearable devices memantau berbagai aspek kesehatan, memantau detak jantung. Ini untuk wearable devices aspek kesehatan. Ada aplikasi untuk memantau pengguna dalam detak jantung, jadi normal atau tidaknya itu ada aplikasinya. Kemudian untuk aktivitas fisiknya memantau seperti langkah kaki. Kemudian AI diagnosa adalah pengguna algoritma mendeteksi penyakit lebih cepat dan akurat. Jadi kita ingin kita jauh dari rumah sakit, kita menggunakan aplikasi AI diagnosa. Jadi lebih, ini terkena penyakit ini ada aplikasinya. Kemudian teknologi informasi bisnis dan ekonomi. Dalam dunia bisnis dan ekonomi ada dua, e-komersi dan fintech. E-komersi di sini meliputi e-komersi adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa secara online melalui internet. Baik, kita kasih contoh dalam dunia aplikasi Shopee lah. Jadi Shopee ini bisa pasti dikatakan dengan bisnis dunia digital. Kita pakai handphone, pesan tanpa ribet-ribet, langsung datang. Itu e-komersi. Untuk fintechnya adalah singkatan dari finansial teknologi, yaitu teknologi yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas laporan keuangan. Kita kasih contoh dengan GoPay, OVO, Dana. Jadi simple lah, kita menaruh uang dalam, takut hilang lah, anggaplah takut kecolongan atau apa, kita taruh dalam aplikasi ini. Kemudian teknologi informasi dalam transportasi. Ada dua, aplikasi navigasi. Yang kedua, kendaraan otonom. Aplikasi navigasi yaitu sebuah perangkat yang dirancang untuk pengguna menemukan rute atau lokasi yang dituju, seperti Google Maps. Jadi Google Maps di sini bisa dikatakan dengan aplikasi navigasi. Tapi ini bahasa lain, aplikasi navigasi. Kita menggunakannya dengan Google Maps, itu lebih gampang lah.
kendaraan otonom. Apa itu kendaraan otonom? Adalah kendaraan yang tanpa campur tangan manusia. Baik, kita kasih contoh dengan apa ya? Mobil tanpa pengemudi. Itu lebih simpelnya, contoh lebih simpelnya kayak itu. Mobil tanpa pengemudi tapi berjalan. Itu tanpa campur tangan manusia. Kemudian teknologi informasi e-government ada dua, yaitu layanan digital, kemudian smart city. E-government adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Di sini ada dua layanan digital. Kita kasih contoh dengan eKTP, kemudian pajak online. Smart City kita kasih contoh dengan lampu lalu lintas cerdas. Lampu lalu lintas cerdas. Di sini kita ingin apa ya? Kayak di jalan-jalan kota itu ada lampu lalu lintas. Jadi itu lampu yang dikendalikan oleh AI untuk menjalankan sebuah sebuah yang dirancang oleh manusia. Jadi lampu ini kemudian contoh ya, kita lewat tidak memakai helm. Jadi lampu ini ada kode keras atau pemberitahuan. Itu untuk dunia digital kedepannya, dunia digital modern lah kedepannya. Kemudian kehidupan teknologi informasi dalam kehidupan pribadi mencakup dua metode, yaitu media sosial, smart home. Media sosial di sini kita kasih contoh dengan WhatsApp. Jadi kita ingin berbicara atau ingin butuh kepada teman lah, anggap teman, kita tidak usah berangkat ke rumahnya. Jadi kita menggunakan WhatsApp atau Instagram, mengupload apapun kita bisa. Kemudian smart home adalah rumah yang dilengkapi dengan teknologi canggih untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi energi. Jadi ada rumah dan di dalamnya ada teknologi canggih, itu smart home bahasa Inggrisnya. Itu contohnya ya, kita kasih contoh dengan AC lah. Ya, kita ada alat canggihnya itu. Baik, yang terakhir yaitu teknologi informasi sebagai tulang punggung kehidupan modern. Tantangan keamanan data, kesenjangan digital, kemudian mari kuasai teknologi informasi untuk masa depan. Itu saja dari saya. Jika ada salah kata atau tingkah laku yang tidak berkenan dalam hati Anda, mohon dimaafkan, karena saya manusia, bukan dia yang telah memberi luka. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.